Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas reguler akan mempresentasikan materi memahami budaya akademik dan etos kerja, serta sikap terbuka dan adil. Sebelumnya, kenalkan kembali, saya Fahmi Fadila Sidi, selaku moderator yang akan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Syifa Aulia Putri dan Wiwi Tri Wilujeng. Materi budaya akademik. Apa itu budaya akademik? Yang pertama, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara akademik adalah keadaan orang-orang yang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Dapat disimpulkan bahwa budaya akademik merupakan suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh masyarakat akademik, khususnya yang ada pada lembaga pendidikan. Dalam budaya akademik memiliki ciri-ciri perkembangan, yaitu penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif, pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral, kebiasaan membaca, penambahan ilmu dan wawasan, kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, penulisan artikel, makalah dan buku, diskusi ilmiah, proses belajar mengajar, serta manajemen perguruan tinggi yang baik. Selanjutnya, etos kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani etos yang bermakna watak atau karakter. Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Jadi, etos kerja adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Fungsi etos kerja yang pertama, sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, penggairah dalam aktivitas. Yang ketiga, penggerak seperti mesin mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Lalu, prinsip etos kerja dalam dunia Islam. Yang pertama, bekerja dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, bekerja harus berdasarkan keahlian. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil. Delapan aspek etos kerja. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Dan yang terakhir, kedelapan, kerja adalah pelayanan. Materi tentang sikap terbuka dan adil akan saya serahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu sikap terbuka dan adil. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 terdapat 3 poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil. Yang pertama yaitu sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua, berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, berlaku adil sebagai wujud jalan dekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang-orang yang bertakwa inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan pahala yang besar di akhir ayat 8. Kemudian definisi sikap terbuka dan diajarkan maupun agama yang lain. Sikap keterbukaan ini sangat umat Islam agar adil adalah paling tidak ada 4 makna kata adil yang sering dikemukakan. Yang pertama, adil yang berarti sama. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Kemudian, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang terakhir, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Menjadi orang Islam yang baik dan bijaksana harus mampu bersikap terbuka secara berkeadilan. Keadilan termasuk nilai universal dalam Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena dalam banyak aspeknya, segala pemberontakan, kegaduhan, serta pertentangan diawali dengan tiadanya keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.